Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi beberapa kebiasaan yang saya lakukan yang membantu saya untuk menjalani hari ini dengan lebih lega, lebih penuh syukur, dan juga lebih penuh sukacita. Yang pertama, ketika bangun tidur, pertama-tama bersyukur. Syukur atas kehidupan, syukur atas kesempatan yang terbuka begitu lebar hari ini. Syukur juga karena diberi kemampuan untuk memilih dan mengarahkan hidup sesuai dengan apa yang sungguh kita impikan. Rasa syukur. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita. Jadi pertama-tama syukur dan kemudian bersukacita. Yang kedua adalah sadar dan mengatakan, I am here for you, Lord. Saya ada di sini untukmu, Tuhan. Dan pada waktu itu kita akan merasakan kedamaian, karena kita berada bersama Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Maka serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Jadi pada waktu itu ketika ada pikiran khawatir ini dan itu, I am here for you, Lord. Serahkan semua kepada Tuhan, dan kita akan merasa tenang dan damai. Kemudian yang ketiga, mohon rahmat supaya hari ini bisa menemukan jejak-jejak Tuhan di dalam setiap peristiwa. Entah berjumpa dengan seseorang, entah mengerjakan sesuatu, entah mengunjungi teman, entah bekerja sama dalam sebuah tim. Mohon rahmat supaya bisa menemukan jejak-jejak Tuhan, sehingga tetap merasa tenang, merasa damai, merasa penuh syukur. Rahmat kedua yang dimohon adalah supaya bisa hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya di dalam setiap peristiwa. Karena percaya di dalam setiap peristiwa yang kita alami itu ada rencana Tuhan yang indah, dan kita bersyukur boleh ambil bagian di dalamnya. Karena memang Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan melibatkan kita. Nah, kalau enggak, untuk apa kita diciptakan? Maka kita dilibatkan. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita dilibatkan dalam sebuah peristiwa untuk tujuan besar yang sudah ada dalam rencana Tuhan. Maka mohon rahmat supaya bisa mengenali jejak-jejak Tuhan itu, dan kemudian hidup sepenuhnya, memberikan diri sepenuhnya. Karena bersyukur bahwa dalam setiap peristiwa itu kita dilibatkan oleh Tuhan. Untuk tentu rencana Tuhan, bukan hanya rencana kita. Dan percayalah, rencana Tuhan selalu indah, termasuk untuk kita. Karena itu kita bisa melihat setiap peristiwa dengan sudut pandang Tuhan yang lebih luas. Bukan hanya dari sudut pandang saya atau maupun dari sudut pandang orang lain, tetapi dari sudut pandang Tuhan yang lebih luas. Karena kita percaya bahwa setiap perjumpaan, setiap pengalaman itu selalu ada rencana Tuhan di dalamnya. Entah untuk membuat kita lebih bertumbuh dalam kasih, pengharapan, dan iman, dalam kebaikan, atau membuat orang lain bertumbuh dalam iman, kasih, pengharapan, dan kebaikan. Maka kemudian di situ sepanjang hari kita akan menemukan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan.
kita hidup bersama Tuhan, kita hidup sepenuhnya. Tidak banyak berpikir kalau perlu saja, yaitu memikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang indah. Yang tidak usah, karena kita bisa milih. Lebih baik merasakan kehadiran Tuhan dan mengalami rencana Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami. Kemudian mohon rahmat yang ketiga adalah mohon rahmat supaya bisa menerima segalanya. Total acceptance. Apapun yang terjadi, saya terima, saya syukuri. Sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Maka di situ kemudian kita hidup di dalam kasih. Rahmat yang berikutnya adalah rahmat supaya bisa mengasihi semuanya. Kita tentu ingat ini adalah salah satu perintah Tuhan yang sangat penting. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, mohon rahmat supaya bisa mencintai siapa saja yang kita temui, karena ada rencana Tuhan dalam setiap perjumpaan kita. Juga berusaha agar sungguh bisa hadir sepenuhnya, mengasihi sepenuhnya, dan di situ kita hidup sepenuhnya. Hidup yang membahagiakan itu ketika kita hidup sepenuhnya, yaitu hadir sepenuhnya, terutama penuh kasih, penuh kesadaran. Dan ketika malam, bersyukur, kemudian serahkan semuanya kepada Tuhan. Bersyukur, let it go. Terima kasih Tuhan, saya sudah mengalami ini semua, sekarang semua saya serahkan kepadamu. Dan mohon ampun jika hari ini masih ada yang kurang berkenan di hatimu. Itu juga dilepaskan, supaya kemudian bisa beristirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak, besok bangun sudah segar, lebih sehat, lebih segar, lebih antusias, lebih penuh syukur. Lalu diulangi lagi irama itu. Dan memang ketika malam kemudian menyerahkan segalanya, serahkan juga termasuk di dalamnya semua penyakit, semua pikiran negatif. Dan biar Tuhan mengganti semua yang negatif, yang mengarah kepada penyakit, dengan energi baru, dengan keseimbangan, dengan vitalitas, dengan kehidupan, sehingga semuanya menjadi rileks dan seimbang. Dan itulah kesehatan. Maka besok pagi pasti sehat sekali, segar sekali, dan mulai lagi dengan penuh pengharapan, percaya akan bimbingan Tuhan. Terutama kemudian kita akan semakin sadar bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.